Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham secara objektif, rasional, berbasis data, dan jauh dari pendekatan spekulatif. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal dari saham KOPI, yaitu PT Mitra Energi Persada Tbk. Analisa ini disusun menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, harga penutupan pasar tanggal 19 Januari 2026, pendekatan value investing, growth investing, serta analisa teknikal berbasis tren, momentum, dan risk management. Mohon diperhatikan, angka-angka yang ditampilkan perlu diverifikasi kembali secara mandiri karena sangat mungkin terdapat keterbatasan atau perbedaan sumber data. Video ini dibuat atas permintaan dari subscriber @muhammadcanahafi7826. Mari kita mulai pembahasan secara perlahan, runtut, dan menyeluruh, agar benar-benar memberikan pemahaman yang utuh. Kerangka berpikir investor. Sebelum membahas angka, penting untuk menyamakan kerangka berpikir. Sebagai investor rasional, fundamental menjawab pertanyaan, apakah perusahaan ini layak dimiliki? Teknikal menjawab pertanyaan, kapan risiko paling terkendali untuk masuk atau keluar? Kesalahan paling umum investor retail adalah fundamental buruk tapi berharap teknikal menyelamatkan, atau fundamental bagus tapi masuk di timing yang salah. Video ini menggabungkan keduanya secara seimbang. Profil dan latar belakang perusahaan. PT Mitra Energi Persada Tbk merupakan perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1982 dan berdomisili di Jakarta. Secara historis, perusahaan ini bergerak di sektor energi dengan lingkup usaha yang cukup luas, antara lain perdagangan dan distribusi minyak dan gas bumi, pengembangan pembangkit tenaga listrik atau power plant, kegiatan penambangan batu bara, serta layanan pendukung di sektor energi lainnya. Jika kita melihat dari deskripsi ini saja, secara sektor, KOPI berada di industri yang strategis dan memiliki permintaan jangka panjang. Energi adalah kebutuhan primer, dan sektor ini umumnya memiliki barrier to entry yang tinggi. Namun sebagai investor, kita tidak boleh berhenti pada cerita bisnis saja. Yang jauh lebih penting adalah, apakah bisnis tersebut menghasilkan laba berkelanjutan, apakah struktur keuangannya sehat, dan apakah resiko yang diambil perusahaan sebanding dengan potensi imbal hasilnya. Itulah yang akan kita bahas satu persatu. Struktur anak usaha dan konsolidasi. Per Q3 2025, KOPI memiliki satu anak usaha utama, yaitu PT Mitra Energi Buana. Anak usaha ini bergerak di niaga gas bumi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2025, sehingga bisa kita simpulkan bahwa usianya masih muda, kontribusi terhadap laba konsolidasi belum stabil, dan masih berada pada fase awal monetisasi aset. Total aset anak usaha ini mencapai sekitar 242 miliar rupiah, dengan tingkat kepemilikan oleh induk sebesar 99,5%. Artinya, hampir seluruh kinerja keuangan anak usaha akan langsung berdampak ke laporan keuangan KOPI. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Bagi investor jangka panjang, kondisi ini berarti potensi pertumbuhan memang ada, tetapi resiko eksekusi dan resiko pembiayaan juga sangat besar. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat siapa saja pemegang saham KOPI. Pemegang saham terbesar adalah PT Mulia Tara Mandiri dengan kepemilikan sekitar 72,86%, disusul oleh Shizuoka Gasco 7,5%, PT Global Perkasa Investindo sekitar 7,12%, sisanya adalah publik. Struktur ini menunjukkan bahwa kendali perusahaan sangat terpusat, free float relatif kecil, dan pergerakan harga saham bisa sangat dipengaruhi oleh segelintir pihak. Bagi investor retail, kondisi ini memiliki dua sisi. Positif jika pemegang saham pengendali berkomitmen jangka panjang,
Negatif jika terjadi aksi korporasi yang kurang berpihak pada pemegang saham minoritas. Analisa pendapatan dan pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan KOPI secara TTM berada di kisaran 245 miliar rupiah. Namun secara year-on-year kuartalan, pendapatan justru mengalami penurunan sekitar 6%. Ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan belum stabil, masih terdapat fluktuasi permintaan atau proyek. Namun menariknya, EPS kuartalan year-on-year tumbuh sangat tinggi, lebih dari 186%. Perlu dipahami, pertumbuhan EPS yang tinggi ini berasal dari basis laba yang sebelumnya sangat rendah atau negatif, sehingga belum bisa dijadikan indikator pertumbuhan sehat jangka panjang. Margin dan kualitas laba. Dari sisi margin, KOPI sebenarnya terlihat cukup baik. Gross margin kuartalan sekitar 43%, operating margin sekitar 16%, net margin sekitar 8%. Ini menunjukkan bahwa, secara operasional, bisnis masih mampu menghasilkan nilai tambah. Harga jual masih mampu menutup biaya pokok dan biaya operasional. Namun, masalah muncul ketika kita melihat data TTM. Secara trailing 12 months, perusahaan masih mencatatkan rugi neto sekitar 21 miliar rupiah. EPS TTM berada di angka minus. Artinya, margin kuartalan belum cukup untuk menutup beban keuangan tahunan, terutama beban inter dan biaya non-operasional lainnya. Profitabilitas dan efektivitas manajemen. Mari kita lihat rasio profitabilitas. ROA TTM minus 7,24%, ROE TTM minus 28,9%, ROIC TTM hampir 0. Angka-angka ini menunjukkan satu hal. Modal yang ditanamkan belum menghasilkan imbal hasil yang layak. Bagi value investor, ini adalah lampu merah. Karena value investing sangat menekankan pada return on equity yang konsisten dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai dari modal sendiri. Efisiensi operasional dan modal kerja. Dari sisi efisiensi, aset turnover sekitar 0,85, days sales outstanding sekitar 30 hari, days inventory sekitar 88 hari. Cash conversion cycle berada di angka 78 hari, yang berarti perusahaan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah aktivitas operasional menjadi kas. Ini bukan kondisi ideal, terutama bagi perusahaan dengan likuiditas terbatas dan beban utang tinggi. Likuiditas dan solvabilitas. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Rasio likuiditas KOPI, current ratio 0,78, quick ratio 0,47. Ini berarti aset lancar tidak cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Rasio utang, debt to equity 1,81, total liabilities terhadap equity hampir 3 kali, financial leverage mendekati 4 kali. Yang paling mengkhawatirkan adalah interest coverage ratio hanya 0,24. Artinya, EBIT tidak cukup untuk membayar bunga utang. Ditambah lagi, Altman Z-score berada di zona distress. Ini adalah sinyal resiko keuangan yang sangat tinggi. Arus kas, titik terang di tengah resiko. Meskipun laba neto negatif, KOPI masih memiliki cash flow operasional sekitar 33 miliar rupiah dan free cash flow sekitar 30 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa operasional masih menghasilkan kas, tetapi kas tersebut belum cukup kuat untuk mengurangi tekanan utang secara signifikan. Free cash flow positif adalah nilai tambah, tetapi belum menjadi game changer. Valuasi dan perspektif investor. Valuasi KOPI per annualize 41 kali, PBV 2,9 kali, EV over EBITDA 10 kali, EV over EBIT sangat mahal. Untuk perusahaan yang masih merugi, beresiko tinggi, dan leverage besar, valuasi ini belum menawarkan margin of safety. Kinerja harga saham KOPI turun lebih dari 58% dalam 1 tahun, downtrend jangka panjang masih sangat jelas. Namun investor perlu ingat, harga turun tidak otomatis berarti murah. Analisa teknikal. Sekarang kita pindah ke chart. Secara weekly dan monthly, tren turun jelas, struktur lower high dan lower low, harga jauh di bawah MA200. Ini berarti pasar belum mempercayai turnaround fundamental. Support, resistance, dan zona kritis. Support utama,
280 sampai 300. Resistance 360 sampai 380, 450 sampai 480, 600 sampai 650, konfirmasi tren. Selama harga masih di bawah 450, semua kenaikan hanyalah rebound teknikal. Momentum dan volume. RSI belum tembus 50, MACD masih di bawah 0, volume naik saat turun, lemah saat naik. Ciri klasik, distribusi bukan akumulasi. Sinkronisasi fundamental dan teknikal. Ketika fundamental lemah, utang tinggi, dan teknikal masih downtrend, maka resiko dan probabilitas bergerak searah. Inilah alasan investor rasional tidak terburu-buru. Skenario investor. Skenario terbaik, laba konsisten positif, utang direstrukturisasi, breakout 450 dengan volume. Skenario realistis, sideways panjang, rebound drop berulang. Skenario terburuk, support 280 jebol, dilusi atau tekanan keuangan lanjutan. Kesimpulan akhir, kopi bukan saham jelek, tetapi saham beresiko tinggi. Fundamental, bisnis ada, cash flow ada, namun struktur keuangan rapuh. Teknikal, tren turun, belum ada konfirmasi reversal. Kesimpulan investor rasional, bukan untuk investor konservatif, bukan untuk pemula, hanya cocok sebagai watchlist beresiko tinggi. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.